kalau istri kalian cari kerja biarkanlah. Maksud aku Ya jangan happy banget karena kemarin gede ya, saya bulan lalu gede banget ya. sempat lebih gede dari aku soalnya. Tapi ketika aku membawa income juga kayak kenapa sih nih orang nggak bantuin gue, kan kita sama-sama, gue aja bisa kok kerja sama beresin rumah, kok dia nggak bisa. Itu ada di otak gue gitu, maafin aku ya sayang. Ya aku sama istriku sebulan itu sedikit ada tense tuh. Jadi kayak Ya, istriku actually tiap ya. hari mukanya begini. Lalu dia marah-marah. Nggak bisa. Sebentar ya, aku lagi kerja. Ketika dua-duanya masukin income-nya kurang lebih sama, berubah ya. Halo Bebu. Halo Bebu. Berubah lagi kayaknya backgroundnya ya. Halo semua yang Halo nonton. semua yang nonton. Maaf lama tidak upload ya, kita skip 1 bulan sayang, kita November nggak upload. Iya, soalnya lumayan hektik kemarin. Iya. Mungkin update dikit what happened already. Kita terakhir Since the ngepost last apa? time. Update aku dapat kerjaan baru. Oke. Terus ya update tentang pekerjaan dan dunia tech gitu-gitulah Oke. gitu. Terus di episode itu sempat bilang juga ya, kayak nanti dia cerita kayak kalau kemarin kan tentang kayak sisi karirnya, kalau ada juga kayak sisi perubahan dalam relationship-nya jadinya nih, karena misalkan aku udah kerja lagi sekarang, kamu juga kerja, gitu-gitu deh, pokoknya kita ngomongin itu gitu. Ya tapi update dulu saya, kita udah kemana aja nih 2 bulan belakangan ini? Terakhir tuh sebelum kita liburan apa sesudah? Sebelum kita Sebelumnya. liburan, iya. Berarti mungkin dari situ dulu ya. Ya, Kita boleh. juga sedikit kemarin habis jalan-jalan. Kita habis ke mana sih? Muter-muter. Kamu Ya? kasih lihat punggung kamu dong. Pas banget ini lagi ini. Ini dia. Wih, kelihatan nggak? Nah, kita iya kita abis sailing trip, seru banget sih, sailing trip seminggu ya. Betul, kita mulainya dari Labuan Bajo ya. Iya, jadi naik pesawat dari Bali ke Labuan Bajo, terus jalan-jalan Labuan Bajo, ngeliat Komodo yang barusan, terus ke Pink Beach, gitu-gitulah pokoknya yang standar-standar. Cuman instead of kayak kita berhenti di Labuan Bajo, kita lanjut lagi sampai Lombok. Lombok. Jadi kita 4 hari di kapalnya tuh jalan terus nonstop ya. Terus di jalan tuh kita ada sempat ngelihat Paja Mantare, berenang sama Mantare, terus iya berenang sama hiu paus. Sarah, kamu berenang sama hiu paus sayang, gimana sayang? Besar banget ya. Aku kan beli celana renang buat ini ya, buat berenang. Nah waktu itu beli yang warna merah sama yang coklat ya, kayak abu-abu ya. Terus hari itu istriku bilang kayak, sayang pakai yang merah aja biar dilihat nanti. Beneran disamperin. Mungkin karena kan di laut ini ya stand out kayak ya. Apa nih merah-merah? Iya, terus mereka lewat dari bawah. 2 kali soalnya lo. 3 kali ada sayang. Aduh. Lucu banget sih. Seru. Terus abis itu kita stop di Lombok ya. Stop di Lombok, kita sempat main dulu semalam di Kuta Lombok. Terus kamu ngapain sayang di Kuta Lombok? Surfing. Asik. Belajar surfing gini. Wih, dia bolak-balik selama di Bali pengen belajar surfing, nggak belajar di Lombok. Tapi bagus banget view-nya tuh di belakang tuh, bagus banget. Namanya lupa nama pantainya apa, nanti kasih tau deh di sini. Di situ kita lanjut lagi ke Gili, island hopping. Mana ya? Kita tinggal di Gili Trawangan. Pas lagi Halloween. Oh, itu jadi kita malam-malam banyak orang ini ya. Itu epic banget sih. Aku tuh pingin join salah satu kayak restonya, cuma udah capek banget karena kita 7 hari non-stop tiap hari masuk ke air berenang. Kalau misalkan hari tenaga pengen banget itu. Pengen, tapi kita juga island hopping ya. Jadi kita juga sempat lunch di Gili Air. Iya, di Gili Meno kita yang foto di patung. Oh iya. Terus berenang sama kura-kura. Kita belum kebagian kura-kura. Penyu. Sama penyu. Penyu lucu banget. Gini mereka. Iya. Duh, pokoknya seru banget ya. We love the trip so much. Itu seru banget. Jadi ya salah satu sibuknya itu di bulan Oktober. Terus abis itu kita abis pulang dari trip seminggu tuh nonstop, bener-bener isinya di kapal berenang. Nyampe minggu depannya kita pulang ya. Iya. Kita road trip lagi ke akhirnya Jakarta. Iya, kita move out dari Bali gitu. Road trip ya 2 hari. Road trip 2 hari. Kita pertama berhenti di Surabaya dulu ya. Sampai Surabaya udah capek banget itu. Kita nginep di hotel. Sampai kamar tuh bener-bener udah mau mandi kan. Nggak kuat, aku sampai kasur langsung kayak udah bener-bener nggak kuat. Tapi habis itu besoknya kita berangkat lagi agak pagi ya, jam 9-an ya kayaknya ya. 9 kita berangkat ke Semarang dulu karena keluarga aku lagi di Semarang. Jadi kita mampir Semarang. Tadinya pengen istirahat dulu di kayak Cirebon gitu ya. Tapi aku pikir
bablas aja. Nanggung lah udah bablas aja 10 jam lagi tuh sampai jam 12 malam lah nyampe di rumah tapi orang udah tua habis aku. tuh nggak ada. Jadi hari Minggunya pas kita sampai istirahat seharian ya. Karena Seninnya kita masih kerja lagi. Jadi harus wise, nggak bisa. Aku decide ya gitulah pokoknya. Kehidupan digital nomad remote worker tuh tidak, Betul. itu indah, tapi ada juga tidak indah dan capek-capeknya kayak gitu di tengah-tengah kerja tetap harus nyempetin buat Betul. packing, buat pindahan dan lain sebagainya. Nggak kepikiran kan, maksudnya itu capek juga. Itu capek pindahan. dan kita masih kerja gitu loh. Betul. Yeah, but how is it, honey? How is it moving back ke Jakarta in your opinion? It still feels familiar karena kita mau nggak mau paling lama tinggal di sini ya dulu ya. As a marriage couple ya. Kita paling lama di Tangerang tetap. Jadi buat aku balik sini ya familiar aja. Tapi I cannot lie that I miss Bali. Kayak Gitu, I miss Bali a lot. kayak nggak tahu ya. Waktu tinggal di sana itu kerasa sehari-hari gitu loh. Kayak udah daily life aja. Tapi begitu sampai sini daily life itu kerasa spesial banget gitu loh. Terus Bisa ke karena bisa ke pantai, ya, terus bener-bener. bisa kalau hari apa mau kemana jalan tinggal jalan gitu loh. Jadi Iya, kayak iya. soalnya to be honest ya semenjak di sini kita nggak ada kemana-mana ya. Karena nggak tahu mau kemana. Dan keluar dikit kalau jamnya nggak tepat tuh macetnya Macet parah banget. Jadi parah. bikin males keluar loh, puji Tuhan. Ini apartemennya cukup nyaman iya, dan kemana-mana dan apapun ada. Jadi kita segala macem Nggak dimales nggak perlu keluar kemana-mana. apartemen tuh dapet gitu loh. Tapi aku paham yang kau bilang boring sih. Iya, Kayak iya. aku sempat ngomong ke kamu, kayak nggak tahu kenapa aku ngerasa Jabodetabek ini kayak dibikin supaya orang kerja mulu. Kayak nggak ada hiburannya. Iya, soalnya kayak mau cari hiburannya kalau nggak Mall. ada mahal dan macet. Mahal Gitu. itu sih. Terus kalau misalnya kita mau ke mall gitu ya, kita spending banyak kan duitnya kan. Akhirnya terpicu untuk mencari uang lebih banyak lagi gitu. Ya, kerja lagi. Uangnya berkutat di konsumerisme terus gitu. Oh nih sekalian lah kita masuk entering the topic tentang kayak balik lagi kerja gitu ya. Iya kayak pas bulan Oktober itu kan sebenarnya aku juga udah mulai kerja ya. Tapi nggak kerasa sekerja itu, nggak tahu kenapa sih gimana ya. Di sini tuh keringnya mirip tapi di sana tuh kayak kerja tapi masih enjoyable gitu loh. Iya, iya. Kayak soalnya ntar habis kerja terus tiba-tiba kayak sumpah mumet banget ke pantai bentar ya 2 jam balik lagi ntar kerja lagi. Bisa kayak gitu. Atau kayak ntar bisa ketemu meet up sama temen dulu gitu. Habis itu ntar kerja lagi lanjut di cafe tempat ketemu gitu. Kayak that was so easy. Jadinya tuh hidupnya nggak cuma kerja doang. Iya. Kayak it feels kayak ya udah work is just a part of life. Di sini tuh karena nggak ada yang dikerjain ya udah ujung-ujungnya kayak kalau nggak nonton TV buka laptop kerja sama aja pokoknya layar mulu gitu. Jadi that's what Keluar I felt juga sih. hiburannya nanti nonton bioskop. Iya layar lagi kayak liat layar mulu, yang non layar tuh itu gitu. Jadi ya work felt heavier menurut aku meskipun kerjanya sama. Karena nggak ada entertainmentnya tadi. Karena nggak ada Buat kita nggak dikompres tuh refreshing. nggak ada. But speaking of kerja baby, how do you feel semenjak aku mulai bekerja lagi? Yang mana nih kerjanya nih? Istriku kerjanya banyak banget. Sekarang udah di tone down. Cerita dulu gimana kasusnya. Maksudnya kayak flow-nya tuh sekarang gimana? Oke. State kamu tuh gimana? Ya, jadi waktu bulan Oktober sih sebenarnya aku kerjaan 1 ya full time, terus dapat offer lagi tambahan tapi udah sedikit-sedikit mulai kerja di Oktober tuh ada part time gitu. Terus ya udah jadi selama November mungkin itu salah satu selama November tuh kerjanya 2. Yeah. And it was very surprising dari yang tadinya aku gak kerja full time sama sekali terus tiba-tiba jebret kerja segitu tuh di satu sisi kayak sangat bersyukur, sangat blessed karena baru sebenarnya nggak baru mulai, sudah lama daftar ya, tapi waktu mulai tuh kayak jadi banyak gitu loh rezekinya. Seneng, cuman it does stresses me out. Sisi pekerjaan dan income-nya sih happy banget ngeliat angkanya ya, cuman di sisi lainnya tuh ada hal-hal yang malah jadi pokoknya jadi nggak kepegang. Salah satunya contoh konten nggak kepegang sama sekali. Ini nggak pernah bikin sama sekali kita podcast. Bener-bener aku nggak punya kapasitasnya buat itu karena stres banget, karena di pekerjaan yang aku lepas aku nge-handle 3-4an klien gitu loh. Itu juga udah stres banget. Kalau ini kan jadi tinggal 1 doang gitu. Sekarang aku stay di yang up to 20 jam aja dengan income yang puji Tuhan sesuai target gitu. Jadi memang di awal bekerja ini aku nggak muluk-muluk kayak pengen balik 100% kayak dulu sebelum merit, tapi aku pengen dapat X amount of income yang aku pengen gitu.
puji Tuhannya di Lala aku dapat X amount itu dengan part time, karena aku ekspektasinya Not even itu full time. nah even full time, karena ekspektasiku tuh kayak aku kerja full time income-nya segitu, tapi sekarang nih malah puji Tuhannya dapatnya part time dan income-nya segitu gitu. Baiklah Tuhan lo pokoknya rencananya. Aku tuh benar-benar blessed banget gitu. Jadi itu dulu dari sisi aku pengen dengar dari sisi kamu dulu, mungkin nanti aku sharing lagi. Apa ya, dari sisi aku sih, aku Gimana? merasakan keberadaan presence yang berbeda ketika Mungkin ceritain pas aku pertama mulai kerja dulu, sayang. Oke, Dari situ pertama dulu. mulai kerja tuh waktu di Bali berarti masih ya. Masih di Bali gitu. Sebenarnya itu lumayan chaotic sih, karena yang pertama itu kita persiapan mau liburan juga kan. So many things Jadi happening. banyak banget kita mau liburan, kita mau pulang, jadi kerasa hektik banget. Bener-bener. Dan itu aku ngerasa agak ngobrolnya juga jarang kita kan, karena jadi karena kamu kerja di laptop, aku kerja di laptop, dua-duanya fokus sama laptop gitu loh. Jadi nggak ada yang berusaha nyapa satu sama lain karena kita terlalu fokus gitu loh. Dan even kayak misalkan di jalan pun ya, dari misalnya dari rumah mau ke kafe gitu, kayak kepalanya tuh masih tetap di kerjaan masing-masing. Iya, betul. Jadi Masih balesin chat, masih kayak ini gimana ya, karena ini aku baru belajar term ini dari sebuah buku. Kita namanya adalah knowledge worker. Yang kepala tuh nggak bisa di switch off begitu. Iya. Kayak pekerjaannya clock out gitu, kita nggak bisa. Jadi emang kayak gitu. Terus betul. Terus habis itu apa ya? Dan udah gitu masih ngurusin liburan lagi kan, banyak banget kan perintilan-perintilan. Pas liburan tuh sebenarnya lumayan refreshing banget ya. Kita seminggu nggak ngapa-ngapain. Aku buka laptop dikit-dikit, tapi selain itu nggak. jadi marahin bule. Dia bilang, hey, enjoy your vacation gitu kan. Terus aku bilang, I need to pay for the vacation. We have to absorb that lifestyle, Iya, honey, iya, that iya. mindset. Kan cuma sebentar, jarang-jarang aku kerja, nggak ada wifi juga. Iya sih. BTW kampanye pakai Starlink kemarin. Iya. Keren banget. Aduh, mantap banget. That's the reason I could work gara-gara ada Starlink. Oke, lanjut. Itu terus, tapi setelah liburan itu malah sebenarnya paling parahnya di situ tuh. Karena That kamu was kerjanya, crazy. kamu udah mulai kerja part time Aku juga udah mulai itu. kerja 2. Tapi emang belum terlalu ngapa-ngapain kan. Cuma Iya, udah aku mulai bilang kayak, riset-riset lah istilahnya. ya, aku bilang it's gonna be a slow week. Bear with me, untungnya mereka ngerti. Itu on top of that kita harus packing. Kita harus was packing, terus say goodbye to families, beli oleh-oleh buat families. Jadi kayak Say goodbye to Bali. Say goodbye we to visited Bali. all the places iya. we're going to miss. Jadi kayak 1 minggu itu cramp banget tuh. Now that you say it was insane ya. Oh, How insane. did we get through that? Aku nggak tahu. Cuma pokoknya seminggu itu gila. Habis itu sampai Jakarta pun belum selesai gitu loh. Itu betul. Kita Harus tinggal- move in ke sini lagi ya. Kita kan sampai tinggal di rumah mertua dulu. Mertua saya, ibu Anda. Iya, rumah saya. rumah Anda. Nah, kita tinggal di situ dulu. Cuma berapa? Sehari 2 hari kayaknya ya. 2-3 malam lah. Ya, cuma sebentar. Terus kita pindah ke apartemen yang ada sekarang ini. Cuma ketika kita masuk apartemen ini tuh udah lama banget nggak dipakai gitu loh. Kosong kan. Jadi banyak Nggak banget. pernah dipakai. Nggak Nggak ada pernah dipakai. wifi. Nggak ada wifi. Nggak Wifi apa-apa. kita baru pasang. Terus listriknya sempat bermasalah kemarin. Iya. Terus apalagi ya, kita kompor nggak tahu cara makainya karena kompor listrik. Iya. Kita biasa pakai kompor gas aja yang normal, Iya normal lagi, aja. Udah kompor listrik nggak kuat lagi listriknya. Malah itulah pokoknya. Cuma jadi banyak banget hal-hal baru yang seminggu awal kita pindah tuh juga belum beres. Iya. Ya kan, barang-barang juga banyak yang belum lengkap gitu kan. Iya. Jadi itu pun kamu juga udah mulai kerja lagi gitu kan. Aku udah mulai kerja dan kerjanya 2. Betul. And on top of that juga mikirin sebenarnya sedikit banget minor, tapi temanku dia mau nikahan juga kan. Oh Jadi yang iya. kayak harus beli apa nih bridal gitu. Betul. Jadi ya itu at least itu hektik banget sih. Nah, setelah itu selesai tuh. Kamu tiba-tiba kerjaannya banyak banget. Iya. Jadi itu udah mulai selesai, tahu tuh kerjaanmu jadi naik nih, tambah banyak lagi kan. Soalnya aku ngerasa kok tiba-tiba yang dihandle banyak banget ya, kamu bilang jadi 4-5 klien itu kan kalau nggak salah kan. Iya. Itu ya aku sama istriku sebulan itu sedikit ada tense tuh. Jadi kayak Ya, istriku actually tiap ya. hari mukanya begini. Dia marah-marah. Nggak bisa. Sebentar ya, aku lagi kerja. Terus aku udah aku di kasur, aku mau tidur, tapi istriku masih gini. Kerjanya sampai ya ini salah sendiri sih, itu makanya kemarukan ya. Iya. Kerja tuh bisa sampai jam 2 Dan pagi. sebenarnya itu tricky juga karena kamu bilang kan kerjanya sama luar negeri ya. Karena Iya. itu jamnya jadi kita nggak bisa terlalu Oh, ngatur. jamnya berat. Apalagi kalau aku kan kerjanya cuma sama Indonesia, Eropa, US. Ya nggak sih, kurang lebih sama sih ya. Kamu kan We plus Australia. Enggak, kalau kamu Australia, sini sama India kan.
plus part time aku. Oh iya, sama itu juga, betul. Part time aku di kantor dia. Jadi kita sekarang rawan kantor saya. Marketing and IT guy. Gitu. Jadi ya itu kalau aku juga sebenarnya agak semi double job juga, tapi yang lain satunya kan lebih ke arah side job part time gitu ya. Dan itu masih di Indonesia semua. Jadi yang itu lebih bisa di manage gitu. Jadi malah sekarang posisinya aku sedikit lebih santai daripada kamu. Kemarin. Aku sedikit lebih santai dari kamu. Jadi ya itu, aku mau ngobrol sama istriku susah, istriku juga jadi marah-marah terus. Sama ini satu hal tuh yang aku kasihan adalah karena kamu kan ikutin jam Australia ya. Which means start early buat kita kan. Istriku tuh biasanya kalau pagi ada waktu untuk nulis dia kayak dia diary. Aku butuh me time ku tuh pagi, me time dia malam. Karena aku bangun pagi, dia tidur malam. Jadi kita ada waktu. Iya, ada waktu. Iya juga, aku baru nggak. Tapi pas aku kerja, kamu tidur, aku masih kerja. Iya, pas. Aku bangun, kamu bangun, aku masih kerja juga. Jadi kita ada overlap di tengah-tengah. Iya. Cuma aku tidurnya pasti selalu lebih malam, kamu bangun selalu lebih pagi. Biasanya selalu gitu kan. Cuma ini istriku lately itu nggak lately, sebelum ini, sekarang kan udah normal lagi ya. Bulan November, bulan November. That was a crazy month. Terus setiap pagi tuh aku bangun, kadang-kadang aku jam 7 udah kebangun kan. Dia udah di depan laptop ini. Biasanya kalau aku bangun jam 7 tuh istriku lagi Dear Diary. Lagi nulis jurnal dia, tapi sekarang udah. Nah, padahal aku tahu yang bagian dia nulis jurnal itu adalah waktu dia mereflek evaluasi ya, mengevaluasi dan dia sadar kayak nah, tapi sekarang jadi nggak ada waktu itu tuh, hilang tuh. That's true. Itu ternyata taken a toll on me, karena aku kan suka memproses ya orangnya ya. Kenapa gue bete sama si ini gitu. Aku bisa memproses dan bisa menenangkan diriku dengan menulis. Betul. Gitu loh. Jadi nggak cuma emosi doang. Cuma ya itu. Nah, terus abis itu akhirnya dilepas pekerjaannya kan, yang satunya kan hanya fokus di satu aja, which means cuma siang kamu kerja sekarang berarti ya? Yes. Jam 1 dia sampai kerja jam after 5. lunch sampai jam 5, 4 jam sehari. Karena emang part time kan. Dan dia jadi sebelum jam 12 itu waktu kosongnya banyak banget tuh. Banyak bisa dilakukan. Bisa pagi-pagi bisa diary dulu. Habis itu kita kalau mau nge-gym pagi sekarang bisa nge-gym pagi. Iya, karena tadinya kan kamu kerjanya siang, aku pagi udah kerja, jadi kita nggak nge-gym sama sekali. Kalau aku kerja selalu siang emang kan. Aku kerja selalu jadi kita sama-sama siang. Iya, betul. Jadi sama-sama siang, cuma aku karena full time aku lebih malam selesainya gitu. Nah, aku masak habis itu. Cuma aku lebih senang ketika kamu less work sih kayak sekarang sih, karena ketika terlalu nggak tahu ya, lebih ke arah less stressful work mungkin ya. Kalau kamu kalau kerjaannya banyak tapi nggak stressful juga kan enjoy aja kan sebenarnya kan. Jadi ya kadang-kadang aku cuma ini sih, kalau misalkan istriku bawa uang, aku senang, of course. Kalian laki-laki kalau istri kalian cari kerja, biarkanlah. Maksud aku jangan banget. Karena kemarin gede ya, saya bulan lalu gede banget. Sempat lebih gede dari aku soalnya. 1 bulan. Iya, tapi lumayan banget itu. Tapi maksudnya jangan lagi gengsi guys. Maksudnya kan buat nambah-nambah juga. Lagian kalau kita dari awal kan emang dipisah ya. Aku buat sehari-hari, kamu nabung buat kita senang-senang kan, gitu kan. Nah, terus abis itu sekarang juga udah sesuai angkanya dan kamu pekerjaannya juga jauh lebih santai. Ya udah, win-win. Aku juga bisa mendapatkan istri yang happy sama aku. Dan dia selalu senang. So far. Tapi emang kerasa banget sih sayang. Kerasa banget ya. Bener-bener H+1. Kayak aku ganti. Kamu langsung tidur siang. Ya lagi. Sebelumnya borok-borok. Nggak ada waktu. Tapi kamu setelah itu langsung kelihatan capek banget. Kayak kamu tau gak sih orang survival mode? Iya. Kamu selama November tuh survival mode. I slept 5 hours. Iya, makanya. Setelah kamu survival mode, udah lepas satunya, kamu kerasa lebih relax, lebih banyak bisa istirahat. Jadi tapi kayak 1-2 hari setelah kamu cabut kerjaan itu, baru kelihatan kamu tuh semuanya dirapel tuh 2 hari situ. Maksudnya dirapel 2 hari? Mager, capek gitu. Iya ya, kayak iya benar, kayak akhirnya badannya soalnya bilang kayak baru boleh relax ya. Baru boleh. Udah, kamu boleh relax nih sekarang gitu. Udah, kamu gitu. Oke, thank you sayang for sharing that. Now I know your perspective. Tapi sebenarnya masih agak mirip ya, karena kan dulu aku sempat kerja yang 3 bulan itu, you felt the same thing. Now it happened again gitu. Basically sebenarnya intinya adalah aku stres kerja gitu. Nah, aku stres kerja. Kalau dari aku ini menarik sih. Ada perasaan-perasaan baru yang aku rasakan yang tidak aku rasakan sebelumnya ketika aku full time ibu rumah tangga.
Ini full time baru tahun lalu. Pertama, aku jadi lebih sensi Kalau suamiku nggak bantuin apa-apa. Aku jadi ngerti, soalnya sepupuku pernah dia ngomong gitu, dia bilang dua-duanya kerja nih suami istri, terus dia bilang gue tuh sebel deh kalau misalnya pulang nih masih berantakan ini, terus aku bilang kenapa sih gitu. Kalau dulu aku mikirnya gitu, kayak karena kan aku full time nggak kerja waktu itu iya ya. ibu rumah tangga gitu, kerjanya cuma yang kayak per proyek kecil-kecil doang gitu. Sempat gitu karena waktu di momen-momen itu aku yang kayak ya udah emang kayak my husband does his part, bekerja, I do my part, aku beresin rumah ya. Tapi ketika aku membawa income juga kayak kenapa sih nih orang nggak bantuin gue, kan kita sama-sama, gue aja bisa kok kerja sama beresin rumah, kok dia nggak bisa. Itu ada di otak gue gitu, maafin aku ya sayang. Kelihatan kok. Jadi sensi banget. Itu betul. Aku jadi apa ya, kayak oh ini yang sepupu gue rasain, gue ngerti, I see you now gitu, aku ngerti. Tapi itu karena jadi ada perbedaan itu sih sayang aku rasain. Jadi perbedaannya itu lebih ke arah jadi melihat tadinya kan kayak punya role masing-masing. Terus di momen itu aku ngerasa kayak ini kan kita sama-sama cari duit, kenapa gue doang yang stres begini nih, kenapa lu enggak, segala macam. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu karena posisinya jadi sama. Iya ngerti sih. Gitu di situ posisinya. Wah itu aku butuh journaling pagi itu, aku butuh cukup banyak waktu untuk memproses kenapa aku merasakan perasaan ini gitu. Aku ngerasa akhirnya aku dari momen itu mempelajari bahwa aku masih ibu rumah tangga first, then I'm a worker second. Karena posisi aku di sini bekerja bukan sebagai tulang punggung, tapi posisi aku di sini bekerja adalah sebagai supporting. Aku supporting, nambah-nambahin, tetap kebutuhan sehari-hari segala macam akan datangnya dari kamu, begitu kan ya. Jadi I can, dan akhirnya benar dilakukan ya, I can say out anytime I want ketika aku stress out. At least sekarang kita lagi di posisi yang beruntung ya, maksudnya we can live off one income gitu istilahnya. Puji syukurnya sekarang lagi kayak begitu. Jadi sebenarnya aku memiliki kayak keringanan lebih ringan soal pekerjaan dibanding kamu. That's why it's not really eye to eye. Kalau misalnya aku memandang ini di relationship kita ya, di pernikahan kita, di decision kita. Jadi aku ngerasa dia nih nggak bisa seenak-enaknya kayak aku capek kerja, aku mau cabut. Dia nggak bisa kayak gitu. Atas buat sekarang ya sayang. Nanti suatu hari bisa mukanya langsung panik. Buat sekarang gitu. That's why beban dari pekerjaan tuh akan jauh lebih tinggi di kamu. Vice versa gitu. Beban ibu rumah tangga, beban beresin rumah akan jatuh di aku lebih tinggi. For the majority of the time. Ngerti. Gitu. Nanti juga kalau dari ibu, aku belajar nanti kalau juga jadi ibu, kemungkinan besar perasaan-perasaan gitu bisa jadi muncul. Kok dia nggak ngurusin anak gue sih gini-gini? Tapi aku belajar. Anak kita, sorry. Ya baru mulai salah. Iya, aku jadi berpikir gitu, kayak mungkin akan ada perasaan-perasaan yang muncul kayak kok dia nggak ngurusin anak kita sih, kan ini anak kita bukan anak gue. Sorry. Gitu. Nah terus jadi memang secara jalur, secara kodrat mungkin bahasanya orang ya, dan decision yang kita ambil di rumah tangga kita adalah memang aku akan lebih dominan di ngurusin urusan rumah gitu. Jadi kamu harusnya memiliki keringanan untuk tidak ngurusin rumah. Sama seperti aku memiliki keringanan kalau misalnya aku stres dan aku mau cabut dan masih aman, aku bisa gitu misalnya. Nah dari situ aku langsung berubah mindsetnya. Aku langsung berubah mindsetnya yang kayak no, kamu tuh ibu rumah tangga dulu. Memang prioritas kamu rumah dulu, bukan karir. Bisa jadi perempuan lain karir, tapi memang dari awal saya juga gak ada niat berkarir. Saya kerja sama dengan buat uang aja gitu. Karena aku emang dari dulu selalu bilang kan I'm not into career yang harus career ladder gimana-gimana banget. Aku tuh gak seperti itu gitu. Jadi itu salah satu shifting yang aku rasakan gitu loh. Jadi memang ketika dua-duanya masukin income-nya kurang lebih sama, bahkan bisa jadi ceweknya lebih tinggi di satu momen itu yang tadi di November itu ya, berubah ya. Maksudnya aku juga ngerasa kayak ada perubahan gitu loh, kayak aku sebagai perempuan merasakan berubah perasaanku terhadap kamu. Aku nggak tahu kamu merasakan perubahan nggak? Merasakan perubahan juga kan gitu. Ini pengalaman yang menarik menurut aku. Kita sebulan kemarin tuh pengalaman yang menarik banget. Gimana perasaan lo dengerin? Nggak apa-apa. Ini ya memang begitu kan. Kenapa kamu nggak mau kerja terus? Mau. Enggak juga nggak apa-apa, kan kita udah bilang kapan-kapan gantian. Nggak apa-apa sayang, bukan kerja sih, lebih karena cari uang sih. Iya kan, cari uang. Kan tidak harus dengan cara bekerja. Betul. Ya. Nah itu hal kedua yang aku sadarin. Thank you so much for being married to me. Cause turns out I do not like 9 to 5. Aku nggak bisa kerja 9 to 5. Aku udah kayak hampir setahun nggak kerja yang bener-bener kayak kantor office gitu kan, yang full time gitu.
Terus kemarin waktu kerja full time lagi tuh aku bener-bener yang kayak Nggak suka. aku nggak suka, aku stres banget. Jadi awalnya ini agak tricky sih. Jadi awalnya di perusahaan yang aku udah out sekarang itu, yang aku ceritain di episode sebelum ini, dia itu awalnya nggak bilang kayak harus 40 jam gitu loh. Jadi dia awalnya kayak ya udah kayak kerjanya fleksibel up to 40 jam. Di otakku dia akan hitung aku per hour gitu. Jadi aku ngerasa oh ya oke, aku bisa ngatur waktu sendiri, fleksibel bla bla bla. Terus all of the sudden kayak 1-2 minggu terakhir sebelum out dari situ, dia yang kayak pokoknya harus 40 jam. Kalau misalnya nggak 40 jam dibayar lagi. Ya kan kita tujuannya fleksibel remote working kan kadang-kadang mau nge-gym siang-siang. Iya. Itulah alasan kenapa aku bisa sampai jam 2 pagi, karena aku tuh ngebayar utang terus, karena kan di siang-siang kadang-kadang beraktivitas ya. Bukannya itu dari inti dari remote working ya menurut aku gitu. Jadi udah misalign gitu. Terus ya istilahnya zonk lah tiba-tiba gitu. Jadi ya udah di let go. Dan tapi aku ngerasa itu kayak Tuhan mau ngasih tahu aku gitu loh sayang, kayak ya ternyata si cari uang tuh nggak harus dengan seperti itu 9 to 5 aja mungkin. Terus misalkan juga diajarin kayak ini, kemarin kita sempat nginep di hotel bintang berbintang lah gitu, karena keluarga dia lagi kesini. Terus kita kayak udah staycation ya sekarang bla bla bla. Karena saya mikirin kerjaan, aku tuh nggak nikmatin enjoy sama sama sekali. Terus aku jadi bener-bener kayak oh ini yang katanya orang kaya dapat fasilitas tapi nggak bisa nikmatin gitu istilahnya. Aku yang kayak bukan kita bilang kita orang kaya ya, makanya kalau buat aku sih masih berarti. Jadi kemarin ketika udah nginep di hotel bagus terus nggak bisa nikmatin, aku bete banget, bener-bener bete banget. Meskipun apa namanya, enggak ya tetap senang sih dapat duitnya. Cuma maksudnya aku yang kayak gue bukan tipe orang kayak gini deh. Kayaknya aku lebih memvalue waktu dan memvalue experiences dibanding punya uang yang super duper duper banyak. Punya uang ya udah secukupnya seperti orang normal aja. Dan mempersiapkan masa depan sih, tapi nggak perlu muluk-muluknya sampai nggak bisa nikmatin apa-apa gitu loh istilahnya. Jadi aku juga belajar hal itu gitu. Jadi banyak sih yang aku pelajarin ketika bulan lalu ya, tentang makna bekerja ketika kita udah menikah, peran role-nya gitu, role dari suami istri gitu istilahnya, dan menavigasi lagi gitu. Jadi sekarang sih we're already at a better place ya. Terus juga jadi karena part time ini aku paginya bisa punya waktu buat beres-beres rumah, karena rumahnya nggak kurus, ngurusin suami lagi, bikinin apa namanya vitamin segala macem gitu-gitu pagi-pagi. Aku pingin balik lagi juga bikin konten karena banyak banget konten Bali yang belum ku edit. sayang banget ya. Iya aku pengen banget gitu. Dan yeah, I think there are opportunities. We were already talking about the potential maybe businesses that we might do gitu ke depannya. Jadi kayak malah apa ya, jadi rezeki sih. Ada beberapa yang I think for a long term thing it will be better daripada maksain punya 2 kerjaan sekarang gitu. Betul. Kalau suatu hari kita tiba-tiba butuh uang lagi ya bisa jadi gitu. Tapi kita udah tahu, maksudnya kita udah memiliki pemahaman dari yang kemarin kira-kira apa yang bakal terjadi, bagaimana. Iya, mungkin gak siap-siap banget ya, tapi udah tahu cara memitigasinya lah gitu. Kalau misalnya terjadi lagi kita udah punya kayak oh bakal lebih jarang ngobrol segala macem. Mungkin ada waktu seperti itu lagi gitu, tapi seenggaknya kita udah punya waktu untuk memahami kita tuh kayak gimana ketika itu terjadi gitu. Setuju. Kalau kamu? Sama kayak kamu. Aku udah bilang dari tadi, aku udah jelasin. Oh, iya benar. Kalau kamu dengan pekerjaanmu gimana sayang berarti sekarang? Kamu kan juga overwork kan? Itu aku juga belajar dari dia tuh. Overwork itu nggak selalu bagus. Apakah kamu akan overwork sekarang? Tergantung. Kalau kerjaanku tuh nggak bisa kayak gitu soalnya. Oh gitu. Kan per fitur per task ya. Dan enggak, tapi kan bukan masalah pekerjaannya sayang. Tapi kan dia juga sekali-kali tuh bisa 3 loh. Bisa 1 full time, pernah 2 full time 1 freelance. Terus belakangan ini lagi 1 full time 2 freelance gitu. Apakah kamu akan meneruskan kayak gitu terus atau gimana? Tergantung kebutuhan. Oke. Semua tergantung kebutuhan sih. Kalau dibilangin nyaman mah aku nyaman 1 full time aja ya. Aku ingat waktu zaman tinggal di BSD 1 full time dan itu hidup sangat cukup dan sangat nyaman. Gitu. Karena tidak perlu uang banyak-banyak kan waktu itu kan. Dan cukup aja gitu loh. Soalnya udah berapa bulan, aku udah hampir setahun lebih nggak pernah ada 1 kerjaan only kan. Selalu at least 2 atau 3, dan itu ya capek sih pasti sih, karena tanggung jawabnya fokusnya sana, fokusnya sini. Yang klien A minta ini, klien B minta ini. Sometimes lagi nggak ada dua-duanya, nggak ada request. Sometimes mau liburan semuanya tiba-tiba banyak banget requestnya. Jadi banyak banget. Cuma ya. Tapi kan sekarang aku udah kerja. Iya betul. Makanya aku bilang kalau aku prefer 1 ya. Ya udah. Ya, nanti kalau misalkan I think you can do that, honey. Ya nanti kalau kita bisa lepas 1. Cuma kalau misalkan ada rezeki lain, ya kita lihatlah, maksudnya lebih ke arah. Aku tidak menutup untuk ngambil freelance, tapi
prefer hanya satu aja, bilang Iya, kayak gitu. iya. Iya, iya, ini sekalian kayak kita pencarian ini ya, pencarian Iya. work life balance. Aku lagi baca satu buku judulnya Slow Productivity. Tapi itu tentang cari balance, tentang memanfaatkan opportunity kerja, opportunity rezeki yang kalau mau dikejar lu nggak ada habisnya, bisa jadi nggak tidur juga bisa aja gitu loh. Kalau misalnya mau ngambil 3, 4, 5 tuh bisa-bisa aja gitu. Benar. Tapi juga gimana caranya ngebalance dengan ngambil opportunity di titik sampai maksimal oke, sambil tetap ngebalance gimana caranya bisa build relationship yang bagus, tetap bisa bikin kehidupan yang lifestyle sehat gitu, supaya kita tetap bisa olahraga, ngatur makannya bagus, nggak sembarangan, nggak gojek terus kita. Bulan lalu aku nggak Sering sempat banget. masak gini, gojek itu juga aku ngerasa kayak wah ini nggak healthy sih, kantongnya sih healthy tapi kan hidup bukan cuma kantong doang ya gitu, there's a lot more than that gitu. Betul, So betul. yeah, this is a long episode. Ya. Ya kita catching up sih lumayan lama sih soalnya. Yeah. So yeah, thank you so much buat yang udah dengerin. Hopefully episode ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe di YouTube, share juga ke teman-teman yang sama-sama remote worker dan gak tahu gimana caranya berhenti, dan itu mulai meminuskan mungkin sisi-sisi kehidupan lain gitu. Mungkin ini soft reminder untuk kayak ya balance life, hidup bukan cuma soal kerja dan cari uang doang, ada hal-hal lain juga. Thanks Bali for teaching us that. Thank you for listening.